Nah, baiklah antum semuanya, sekarang kita masuk ke penjelasan materi ya. Sebelumnya, tadi kan sudah membentuk kelompok, jadi silahkan antum semuanya amati dan dengarkan, simak penjelasan dari Ibu. Nantinya akan antum semuanya presentasikan per kelompok dari apa yang antum telah amati dan pahami dari penjelasan Ibu. Oke. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, itu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izoman fa kasawnal izoma lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, yang artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling benar. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Selanjutnya, penjelasan dari Quran Surat Al-Mu'minun tersebut. Yang pertama, pada ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 13, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saripati tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah. Apa itu nutfah, Bu? Nutfah itu yaitu air mani seorang laki-laki. Dalam istilah biologinya ini, air mani seorang laki-laki ini disebut dengan sel sperma. Yang sedangkan air mani seorang wanita itu disebut sel telur atau ovum. Dan pada ayat 14 dijelaskan ketika berada di dalam rahim seorang wanita yang sangat kokoh selama kurun waktu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah. Alaqah itu artinya segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu selama 40 hari juga alaqah berubah lagi menjadi mudghah. Apa itu mudghah, Bu? Mudghah itu segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 40 hari lagi berubahlah menjadi tulang belulang yang dibungkusi dengan daging. Nah, disitulah nanti Allah meniupkan roh dan menetapkan segala takdir-takdir dari janin tersebut, ya, seperti jodoh, maut, rezeki, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, yang mana prosesnya ini yang pada ayat 12 manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian ayat 13 menjelaskan bahwa saripati tanah itu berubah menjadi nutghah, yaitu air mani. Selanjutnya pada ayat 14 itu menjelaskan proses penciptaan manusia itu sendiri, ya. Langsung secara ringkas, yaitu ayat nutfah tadi berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian alaqah berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Setelah segumpal daging berubah lagi menjadi tulang belulang yang terbungkus oleh
daging. Jadi selama proses perubahan-perubahan itu pada kurun waktu sekitar 40 hari. Nah, itulah penjelasan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Nah, ini dia gambar dan bisa antum semuanya lihat bahwa pada umur janin pada umur 8 minggu dia masih berbentuk embrio ini seperti apa ya, seperti kecebong bentuknya. Setelah 12 minggu dia berubah lagi menjadi janin, dan semakin lama sampai 40 hari dia berubah seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Seperti ini dia gambarnya. Oke, selanjutnya yang kedua kita masuk ke Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, itu dia bunyi dari Quran surat An-Nahl ayat 78. Adapun penjelasan ayatnya yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat 78 ini dia masih erat kaitannya dengan Quran yang sebelumnya kita jelaskan ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke muka bumi ini, dia tidak mengetahui suatu hal apapun. Jadi saat manusia itu lahir tidak mengetahui apa-apa. Kemudian dengan kekuasaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya dengan atribut pelengkapan yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya belum pernah diketahuinya. Atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati ataupun akal pikiran dari manusia itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Manusia itu akan belajar melalui penglihatannya, apa yang ia lihat, dan akan didengar dan akan diserap oleh hati dan akal pikirannya itu sendiri. Jadinya nanti dari manusia itu belum tahu apa-apa, setelah menggunakan atribut-atribut tersebut yang dengan sebaik-baiknya, maka dia menjadi manusia yang berilmu dan juga berakal. Dari yang semula tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, tahu segalanya dengan adanya atribut itu, dan juga karena menuntut ilmu. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya kita menjadi manusia seperti ini, sesempurna ini dan sebaik-baiknya bentuk dari makhluk yang lainnya. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Itu penjelasan dari Ibu ya. Nantinya apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan antum semuanya tanya di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp tadi. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, bahwa di dalam Quran surat Al-Mu'minun ini dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, yaitu ada 4 unsur
ada beberapa unsur. Yang pertama itu saripati tanah, kemudian berubah lagi menjadi nutfah, kemudian berubah lagi menjadi alaqah, dan kemudian berubah lagi menjadi mudghah. Dan mudghah berubah lagi menjadi tulang belulang yang berlapiskan daging. Kemudian dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 dijelaskan bahwa dari manusia itu yang belum tahu apa-apa, dengan adanya kasih sayang Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia itu tahu dan mengerti dengan atributnya seperti apa tadi? Pendengaran, penglihatan, dan juga hati ataupun akal pikiran di manusia itu sendiri. Nah, sekian pembelajaran kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.